Hello everyone, how are you all today? Hope you're having a great day in today's English class. But before I start the class, I want to ask you a question. Just a simple question. Once I had a simple task from my mother. I was asked to deliver a message to my sister that Uncle Bob and his son will visit our house tomorrow. Jadi saya punya tugas sederhana nih dari ibu saya kalau Paman Bob dan anak itu bakal datang ke rumah kami besok. So my mother want my sister and me to prepare a small party as a welcome party, but it's kinda redundant since I have to repeat mentioning Uncle Bob and his son. Jadi ketika saya mau menyampaikan pesan ke saudara saya bahwa si Paman Bob dan anak ini bakal datang, saya tuh selalu berulang kali menyebutkan nama Uncle Bob dan anaknya, jadi terkesan tidak efektif. Nah, pertanyaan saya simpel. Jadi kata ganti apa yang perlu saya gunakan untuk mengganti kalimat atau kata Uncle Bob dan anaknya? So what is I have to use to as a pronouns for Uncle Bob and his son? Ya, betul. Jadi kita mengganti Uncle Bob dan anak ini dengan kata ganti mereka. Jadi terlihat di kalimat nanti akan lebih efektif dan tidak akan berulang. Jadi udah tahu kan kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, betul banget. Pronouns atau dalam bahasa Indonesianya merupakan kata ganti. So what is the objective of this today's learning? Jadi saya berharap kalian semua yang ikut kelas saya hari ini itu kalian bisa yang pertama able to determine pronouns correctly, jadi menentukan penggunaan pronoun atau kata ganti dengan tepat. When identify is the function of pronouns accurately, jadi mengidentifikasikan penggunaan pronoun secara akurat. Jadi karena ada kata ganti untuk objek, ada kata ganti untuk kepemilikan, dan setiap kata ganti di Inggris sendiri memiliki vocab yang berbeda. Misalkan untuk I, saya, kemudian kata ganti objeknya menjadi me, kata ganti kepemilikan menjadi mine. Kemudian yang terakhir adalah mampu students able to arrange pronouns into suitable sentence. Jadi saya berharap kalian semua ini mampu membuat kalimat sederhana dari tiap-tiap fungsi pronouns yang setelah saya ajarkan. Jadi misalkan untuk pronouns kepemilikan, misalkan my, itu umumnya akan diikuti oleh kata benda di belakangnya. Jadi tidak seperti kata ganti objek me, jadi dia setelah me tidak perlu diikuti kata benda, namun untuk kata ganti kepemilikan perlu dibarengi dengan penggunaan kata benda. So what is pronouns or what pronoun stands for? Apa sih pronoun itu? Tadi di awal kelas saya sudah sempat menyinggung mengenai apa itu pronoun. Ada yang masih ingat? Coba. Yang masih ingat silahkan angkat tangannya. Oke, sepertinya tidak menangkap tadi di awal pembuka saya. Jadi pronoun is a word that refers to or take the place of noun. Sederhananya, pronoun itu adalah kata ganti. Kita lihat contoh kalimat the boy said that he was tired. Jadi di sini penggunaan he itu menggantikan kata the boy, karena gak mungkin kan saya menulis the boy said that the boy was tired, karena akan berulang. The boy kok disebut 2 kali dalam satu kalimat.
Jadi the boy di penyebutan kedua perlu kita ganti menjadi he. Nah, nanti ada beberapa peraturan. Jadi misalkan untuk kata ganti orang banyak mereka apa, kata ganti dia perempuan apa. Jadi ada beberapa tipe. Oke, sampai sini paham? Jadi teman-teman sekarang sudah paham dong kenapa kita perlu belajar mengenai pronoun, mengapa kita perlu paham bagaimana sih fungsi dari tiap-tiap kata ganti. Ya, betul sekali, untuk menghindari adanya pengulangan, khususnya lagi pengulangan dalam satu kata dalam satu kalimat atau satu kalimat dalam satu paragraf. Jadi dalam menulis itu kita perlu menyampaikan bagaimana kita mampu menyampaikan informasi, menyampaikan data itu secara efektif tanpa adanya pengulangan. Jadi disitulah peran dari pronoun. So let's jump to today's main course. We will learn about the types of pronouns. First we have subject pronouns and then object pronouns, and the last is possessive adjective. For the subject pronouns we have I, you, they, we, he, and she. I believe that all of you guys here have know the meaning of each subject pronouns. I stands for saya, you, kamu, they, mereka, we, kami atau kita, he, dia laki-laki, dan she, dia perempuan. And the other is object pronoun. Jadi me itu menggantikan I, you menggantikan you tetap sama, you, they menggantikan they, us menggantikan we, he menggantikan he, her menggantikan she. Yang terakhir ada possessive adjective, terdiri dari my, your, their, our, his, and her. Lalu, Miss, apa sih beda dari tiap-tiap pronoun ini? Apa perbedaan dari subject pronoun, object pronoun, dan juga possessive adjective pronoun? Saya akan memberikan gambaran singkat ya. Subjek itu sebagai aktor, objek sebagai menerima, dan possessive adjective itu untuk menjelaskan kepemilikan suatu benda. Okay, do you guys get it? Okay, first we will talk about the pronoun as a subject. Subject pronoun are those pronouns that perform the action in a sentence. Remember that the subject pronouns absolutely always are the actor in a sentence. Kalian tahu aktor apa? Ya, aktor adalah seseorang atau sesuatu yang berperan atau yang melakukan. Jadi tentunya subjek pronoun adalah yang melakukan suatu pekerjaan yang ditandai biasanya dia berada di depan suatu kata kerja atau verb. Let's look at the example. I make cookies every Sunday for my coworkers. I di sini berperan sebagai subjek pronouns yang melakukan, yang membuat cookies siapa? Saya, I. In the sentence, I is the actor or subject pronoun performing the action of making. Making di sini making verbnya itu adalah make. Jadi kan sesuai kan tadi yang telah saya bilang bahwa subjek pronoun berada di awal kalimat atau di depan kata kerja. And then we have pronoun as an object. Object pronouns are those pronouns that receive the action in a sentence. The highlight is receive the action. Remember that the object nouns always are the recipients in a sentence. Jadi object pronoun ini fungsinya adalah menerima tindakan pada satu kalimat. Jadi kalau sebaliknya dengan yang subjek itu adalah aktor yang melakukan, sedangkan objek itu yang menerima. Paham? Atau masih ada yang bingung? Kalau masih ada yang bingung, kita coba lihat contoh.
First example, I give them cookies every week. I di sini berperan sebagai subject pronoun, give as an verb, and them as object pronouns. Tadi bahwa object pronoun berperan sebagai penerima suatu tindakan. Jadi I give ini melakukan memberikan ke siapa? Memberikan ke mereka cookies every week. Terus Miss kok pakainya them, kenapa nggak pakai they? Ya tadi karena dia fungsinya sebagai objek. They itu hanya boleh dipakai ketika dia di depan suatu kata kerja. Okay, another sample we have. She gave Jim and me extra cookies. She as a subject pronoun, give is verb, Jim and me as an object pronoun. Nah, kenapa nggak Jim and I? Ya tadi, karena tadi dia adalah penerima tindakannya adalah berupa diberi extra cookies oleh si atau adalah dia. Makanya dia pakai me bukan I karena dia berperan sebagai object pronoun. Last, if you have any question, you can ask either her or me. Sama tadi, dia berada di belakang kata kerja, maka dia akan berperan sebagai objek sehingga dia tidak menggunakan she atau I, tapi lebih menggunakan her atau me gitu. And the last we have pronouns as possessive adjective. A possessive adjective is usually used to describe a noun and it comes before it. Sederhananya ya, ini mengganti sebagai kata ganti kepemilikan. Contohnya, the dog which is tail. Dia pakainya its karena dia menunjukkan, merefer kepada si ekor ini tuh punyanya si the dog ini. Tapi Miss kan dia ini letaknya di belakang verb, harusnya pakai it dong, dia sebagai objek dong. Loh, kalau dia pakainya it artinya berbeda. Kalau dia pakai it, the dog which it tail, artinya si anjing itu menggoyangkan ekor itu. Nah, ekor siapa? Harusnya ekornya. Nah, untuk menunjukkannya ini kita pakainya its. Ini ada catatan. Remember there are no apostrophes in possessive pronouns adjective. It apostrophe s, apostrophe itu adalah tanda petik, is not a possessive pronoun or adjective. It apostrophe s itu adalah singkatan dari it is atau yaitu. Oke, kan udah paham kan sama tadi ada apa aja? Ya, subject, object, and possessive adjective. Ngantuk toh, jadi yuk coba kita belajar main-main sedikit lah tadi. Kalau tadi I itu kata ganti objeknya apa, possessive adjective-nya apa. Kalau tadi he itu objeknya apa, possessive adjective-nya apa. Oke, kita main ya. Di yang pertama, I ini subjek. Nah, objek pronounnya apa teman-teman? Ya, that's right. I, objek pronouns-nya adalah me. Oke, lanjut ya. How about they? Tapi ini beda lagi. Jadi, objek sekarang possessive adjective-nya. Apa possessive adjective dari they, teman-teman? Ayo, bener nggak ya? Mari kita tengok jawabannya. Okay, that's right. Benar teman-teman. Possessive adjective dari they adalah their. Ingat ya, kalau possessive adjective selalu akan diikuti oleh noun di belakangnya untuk menjelaskan benda ini itu milik siapa. Jadi nggak mungkin
Habis there langsung titik atau apa, harus ada there objek, their noun, misalkan their class, their home, their clothes, seperti itu. Lanjut, terakhir ya. How about the object pronouns of we? Siapa mau jawab? Ya, that's right. We, object pronounnya adalah us. Masih mau ini lanjut? Kita beralih ke yang level yang agak sulit lah ya. Yang tadi kan cuma main-main aja, coba yang sekarang lebih sulit lagi. Siap? Are you ready, guys? Okay. For the next level, I want you guys to fill in the blanks with the suitable pronouns, like what I hope from the class before. This the objective of today's learning. I want you all to understand the function of each pronouns and arrange the pronouns into a suitable sentences. For the first question, Mary dances very well. Blah 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 is a talented dancer. Jadi kata ganti dari Mary itu apa? Siap? Apakah ingat yang pertama yang perlu kalian ingat, tentukan dulu apakah dia subjek, objek atau possessive adjective. Kemudian tadi Mary ini cocok menggantikan kami, mereka, dia atau siapa. Okay, next ya. Second question. Mr. and Mrs. Smith live next door. Blah 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 have 2 dogs. Jadi pronouns apa yang cocok untuk menggantikan Mr. and Mrs. Smith? Number 3. My friend and I often go to cinema. Blah 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 love action films. Ingat, yang diganti adalah apa? Fungsinya subjek, objek atau possessive adjective. Nomor 4. The children are hungry. Give blah 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 apples. Nah, tentukan lagi dia sebagai aktor, apa sebagai penerima tindakan. Dan yang terakhir, I love swimming. Sometimes I go to public swimming school with blah 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 family. Oke, sudah kalian tulis semua jawabannya? Kita akan mereview apa sih jawaban sebenarnya. Okay, we will check your answer, guys. Don't forget to write how many correct answer you get from 5 questions before. Are you ready, guys? Okay. Guys, like what I said before, that we still have a lot of practice to make you perfect and expert at this task, this pronoun subject. First, we have question: where is father? Can you tell blah 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 where he is? Number 2, our brother is very nice. He always helps blah 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 with the homework. Ingat tadi dia fungsinya sebagai apa? Nomor 3, what is Bill's job? Blah 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 is a waiter. Number 4, Sarah has got a new car. Blah 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 car is very nice. Number 5, Paul and Mike are in Lisbon. Blah 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 family is there too. And the last is Sarah likes tea. Blah 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 drinks it
every day. Oke, saya ingin kalian semua untuk menuliskan jawaban-jawaban ini sehingga nantinya kalian tuh bisa merangkai setiap pronoun sesuai dengan fungsinya pada kalimat yang padu. Okay, so that's all for today. I hope you all get what I explained to you today. Explain to you especially about the pronouns. So see you all to the next meeting. Bye.